Ya aku nggak ketemu Iya udah lama banget loh. Gila, lu kemana aja sih? Lu kemana aja? Pengen kan? Enak banget. Satenya. Bikicot lo pengen yang jalannya agak lendir-lendir gitu kan, bikicot yang kekeong kan. Dan mereka mau sekolah, dia aku nih mau sekolah besok, aku males. Ya udah bolos aja, kenapa repot? Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah gives. There's only love looks between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Oke, sekarang kita akan nyobain berhubung orang suaminya dari Jogja. Oke, Kamunya dari mana sih? Jakarta udah. Jakarta, Gue udah kan? kehilangan identitas, terlalu banyak Iya, campurannya. lu jadi Jogja banget tau nggak? Karena mama tuh orang Aceh, ada campuran Jermannya, ada campuran Arabnya. Oh ada Aceh. Iya, dan ada Arabnya. Bapaknya dia Arab. Lu tahu nggak sih gue Arab sebenarnya? Enggak, lu nggak pernah ngomong. Arab kakek gue, Argubi. Oh iya Arab. Tuh kan, terus papa Sunda. Oh oke. Jadi gue orang apa? Di lu orang mix sih sebenarnya. Indonesia. Gue udah terlalu banyak campurannya. Iya, iya. Karena nikah sama orang Jawa, jadi udahlah biar simpel orang mana gue jawab orang Jogja aja. Oke. Betul. Tapi kadang-kadang orang yang nggak punya kampung waktu kecil ngiri nggak sih pengen pulang kampung? Emang gue cita-cita punya suami yang punya kampung. Oh, Supaya gue sih bisa sama. keluar kota gitu loh. Iya, gue juga sedih. Tapi kenapa Wisnu nggak pernah pulang ke Aceh? Untung gue deket ya, karena gue takut naik pesawat. Jadi pulangnya bisa naik mobil aja ya. Oke, ini kita nyobain pecelnya yang hits ini. Tapi berarti lu suka pecel dong ya? Pecel suka, nggak masalah. Ya aku nggak ketemu Iya udah lama banget loh. Gila, lu kemana aja sih? Lu kemana aja? Nggak ada. Gue tapi kadang-kadang Nggak. cuma enggak di Jakarta sempat ketemu. Aku sampai WhatsApp Iya tuh kadang-kadang galau. Ya, gue kangen deh. Iya, emang kemana aja kita ya? Kenapa? Iya WhatsApp, Rin lagi apa? Gue mimpin lu semalam, sumpah freak banget. Tapi kenapa gak ketemu? Emang harus gini, makanya lo Iya, bilang mau ke iya. rumah, ayo mau kapan, ayo Iya, langsung. ayo. Oh konsepnya Oke. lo semua bumbu nggak lo masukin? Oh iya, kenapa gue masukin situ ya? Agak bodoh ya, say. Oke, ini bumbunya. Oh, ini Kita salah coba ya. satu pecel terenak di Jakarta. Jadi kita harus coba. Tapi Karena ini tempe bacemnya aja udah enak banget ya? Enak Oke, banget. mari kita coba. Kita cobain tempe bacemnya dulu. Yang paling aman gue makan dalam konsep diet Karena Iya sekarang. lagi diet, nggak ngerti lah kenapa. Jadi nanti ada iklannya Iya tayang pas bulan Ramadan. Kalau Iya lihat lagi kurus model apa banget. Nggak bahas, sumpah. Kalau di sana Kurus kurus, bersandingan dengan sebelahku berarti berhasil. banget. Kalau nggak kelihatan lebih muda, at least kurusan lah. Iya bacemnya enak. Ya kan? Sekarang nyobain si pecel. Peyeknya aja enak banget toh. No wonder dia ngantri ya, saya. Katanya Pak Jokowi, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Suka makan gitu? Ini berarti favoritnya pejabat dan presiden. Padahal ini kayak cuman beda satu blok dari daerahku ya. Iya. Gue nggak tahu ini. Coba Iya. ya. Enak. Bener. Bahkan lebih enak dari makan di Jogja. Mana sih? Enak banget. Oke, ini enak. Masya Allah. Soalnya terkadang nyari makanan Jogja yang di Jakarta yang seenak di Jogja tuh susah. Iya. Karena Kayak vibe-nya gudeg. juga sih. Iya, vibe-nya juga sih. Gue tuh sama Wisu tau gak yang gue paling kangenin makanan? Apa? Nasi kelotok kan? Enak banget. Sate kelotok, bukan sate kelotok, nasi apa? Lodeh. Lodeh. Apa tuh? Nggak ada lo mau nyari lodeh sama kayak gitu. Apa namanya? Kopi kelotok kan bener kan? Kan buka kan Sentul kan? Dia cabangnya. Iya. Tempatnya sama. Masa? Sawah juga di Sentul, rame Ntar kan banget. Wisnu kenal yang punya, lo tanya deh. Masa sama? Sama, Wisu bilang kok waktu itu. Yuk sana yuk. Oh, pengen banget. Jatuh tanggal 19. Setelah lu ya. Makanya gue kelar syuting dulu ya. Enak banget loh, Masya Allah. Biasanya di pecel nggak ada telur, nggak ada tempe orak arik, ini ada. Jadi dia pecelnya itu bumbunya enak, nggak terlalu pedas, Oke. dan nggak terlalu encer. Biasanya tuh kalau terlalu encer tuh nggak berasa bumbu kacangnya karena kebanyakan air. Sayurannya ya udahlah sayuran enak. Terus dia itu ada tempe oreknya, jadi unik rasanya, enak. Pengen kan? Enak banget. Satenya.
Gue nyobain yang usus deh, nggak berani bekicot. Mutiara tadi jangan bilang itu bekicot. Jadi deg-degan ya makannya ya, Say. Enak nggak ususnya? Enak, tapi nggak spesial banget sih. Si satenya? Biasa aja. Maksudnya enak tapi ya udah. Dan udah dingin juga. Bekicot lo bayangin yang jalannya agak lendir-lendir gitu kan, bekicot yang kekeong kan. Iya. Enak. Enggak, gue getek. Itu kalau di Prancis mahal tuh, escargot tuh. Enak? Iya, kayak kerang. Kayak kerang tapi versi lebih keras. Mau bawa apa? Mau bawa apa? Ceritain, ini apa nak? Ogoh-ogoh. Jadi anak-anakku lagi tergila-gila main namanya ogoh-ogoh. Yang di Bali. Oh iya iya. Jadi yang kayak monster gitu, raksasa, dibuat gini terus harus dihancurin. Kreatif banget sih. Dan anak itu kalau lagi kayak gini harus hargain. Supaya dia Oke. nggak mandek. Terus diangkat. Nah, oke. Nah, gitu. Pintar. Makasih, Bre. Adam demen banget nih kalau sini. Pocolnya enak banget. Nilainya berapa untuk pecel? 9. 9 sama enak banget. Terus bumbunya tuh Yang bikin 9 nggak 10 karena ini buatku biasa. Sate-satenya. soalnya biasanya sate tuh kalau di Jogja kan angkringannya enak-enak ya. Iya betul. Dan bumbunya biasa banget kental. Kalau ini oke, enak tapi nggak spesial banget. Tapi pecelnya enak, kayaknya enak, bacemnya enak. Oke. Beneran tahu nggak? Gue setengahnya. Ya, Yes. gimana rasanya pertama kali waktu lu borong semua anak lu ke Jogja? Karena itu kan keluar dari comfort zone lo di Jakarta kan? Awalnya jujur agak nggak terlalu mikir, cuman saat itu cuman pengen mau keluar dari Jakarta karena lagi hamil, takutnya nggak bisa lahiran deket Mas Hanung karena kan dia lagi syuting di sana. Ya cuman mikir saat itu ya udah penting dekat sama Mas Hanung dan nggak ada bayangan sampai 2 tahun juga di Jogja. Karena pikir kan pandemi kayak sebulan 2 bulan. Iya, iya. Tapi pas tahunnya berjalan lama, ya namanya manusia tuh harus dibangunkan dari comfort zone-nya. Iya, betul. Kadang-kadang kita udah di comfort zone, kita ngerasa ini yang paling enak, ini yang paling happy, ini yang paling pas buat diri kita. Tapi taunya pas kita dipaksa keluar dari comfort zone, oh ternyata di luar tuh banyak hal yang lebih seru, lebih menarik dan pas sama kita ya. Ternyata kayak aku sampai di Jogja, tinggal di sana kayak kenapa baru sekarang memutuskan untuk ke Jogja. Ternyata aku baru sadar bahwa aku bukan anak kota pas aku di Jogja ya. Terus di Jogja selalu bingung sama apa sih yang gue cari di Jakarta. Orang hidup di Jakarta tuh kayak nggak bisa nikmatin hidup. Jadi kalau buat aku di Jakarta tuh hidup ya udah gitu loh. Emang kita harus kerja, harus ngelakuin yang lain. Ya. Tapi di Jogja bener-bener hidup ya hidup gitu loh. Pagi bisa kerasa, siang bisa kerasa, waktu sama anak-anak bisa banyak. Dan Nggak anak-anak lebih eksplor alam ya. kayak explore alam, terus nggak banyak attraction-nya tuh nggak banyak banget ya. Kayak kalau sekarang kan kayak ada temen, ada kayaknya Iya. mau ke mall atau mau kerja, mau apa kayaknya nggak pernah habis aja. Tapi di Jogja kayak santai, nggak ada yang gue uber, gue nggak pengen apa-apa buru-buru. Masya Allah, Masya Allah. Nah di Jakarta kayaknya kita berlomba sama waktu, sama kanan kiri kita. Ya, bener. Betul. Di Jogja nggak ada yang mau buru-buru. Lu punya karyawan, tolong dong kerjain ini gitu kan. Besok ya kelar, nggak kalau hari ini kelarin gimana? Ntar saya tambahin deh uang lemburnya apa segala macam. Wah nggak mau deh. Jadi orangnya seslow itu mostly di sana. Jadi ya enak banget. Awal-awal stres kayak gila di Jakarta nih bentar bisa kelar, tapi buat mereka enggak. Masya Allah. Wow, tahunya enak banget. Tahunya enak ya. Enak 9,5 semua deh, tahunya enak. Bacemnya tuh enak loh. Tahunya lebih enak dari tempenya, aku tambahin deh. Enak. Coba lu tinggal di Aceh deh kali-kali. Lamaan gitu setahun. Oh ya, gue belum pernah nyobain. Iya. Gue tuh udah berkali-kali bilang sama Wisnu yang kayak nanti ketika anak-anak udah dewasa, aku tuh pengen tinggal di daerah sebenarnya. Iya, Kayak nyobain. udah menurut gue udah cukup kita tinggal di ibu kota. Yang walaupun nanti ibu kotanya ganti pun tetap Jakarta akan jadi kota Jakarta lah Iya. gitu kan. Maksudnya Tetap jadi kayak tetap New York. kota saya, iya New York udah kota yang rame, orang semua ngejar target. Terus apa mall kan lama-lama capek juga kan. Cuman kalau gue sih belum menyanggupi sekarang karena kayak kehidupan gue, Itu dialog gue dulu. kerjaan gue, Itu dialog gue dulu sebelum sekolah pandemi. anak gue. Semuanya nggak mungkin, gue pengennya nanti pas udah tua. Iya Yang penting sih. anak gue udah sekolah, udah apa, udah selesai gue Mas Hanung. Sayang jangan berisik nak. Maafin Tapi ya, Nak. ternyata
selagi bisa sekarang kayak kenapa lo harus nunggu tua buat menikmati Iya sih, satu lo hal hebat, yang lo lain hebat, gitu lo kan. hebat, lo Itu karena pandemi aja. Tapi kan Mas Hanung memang suka tinggal di Jogja itu loh. Iya. Wisnu itu dia memang orangnya tuh nggak demen pindah-pindah. Dan karena mamahnya udah di sini. Kalau gue kan mertua Betul. masih di sana jadi Benar. gampang. Iya benar sih salah satu itu. Karena keluarganya Wisnu juga yang di Aceh kan udah balik ke Oh, udah nggak ada yang di sana ya? ada sih cuman dikit. Banyaknya udah di Jakarta. Iya kan sering banget kelihatan di sosmed tentang parenting ala lo kan. Apa sih yang paling lo tanemin ke anak-anak tentang kehidupan? Ya karena kan maksudnya lo tuh kan nyantai banget ya. Iya, Ngejagain anak-anak ya. Maksudnya tapi kan Emang bener. Mereka mau sekolah, aku nih mau sekolah besok, aku males. Ya udah bolos aja, kenapa repot? Kalau orang tua lain kan anaknya dia agak susahin dikit kan. Kenapa mau bolos? Oh, ya udah kalau nggak mau masuk nggak usah aja. Ntar aku tinggalan gini-gini. Kalau kamu yang nggak mood ya udah biarin aja. Gue emang sesantai itu. Tapi kalau kedengeran Mas Hanung dimarahin sama dia. Aku tuh pengen gini loh, anak-anak tuh tumbuh sesuai dengan karakternya mereka masing-masing, dengan passionnya mereka masing-masing. Aku sebagai orang tua nggak mau ngasih beban bahwa kamu harus begini. Aku akan happy kalau kamu misalnya jadi dokter atau kamu pinter di IPA, di apa segala macam. Enggak, aku nggak mau ngasih terlalu banyak beban kepada mereka, beban keinginan orang tua tuh nggak mau. Jadi benar-benar membebaskan mereka. Yang penting satu, mereka punya pegangan agama yang kuat. Insya Allah itu udah jadi aman semuanya. Sama adab aja sih, etika. Kalau mereka punya etika yang kuat, mereka punya pegangan agama yang kuat, ya udah. Dan yang selalu aku tekankan sama mereka dari kecil, lu mau jadi apa, lu mau ngapain. Mereka harus tahu mereka mau ngapain. Nah, aku akan membantu mengarahkan mereka untuk mencapai apa yang mereka pengenin. Kayak misalnya Bumi, aku pengen di film dia. Dari dulu tuh aku tanya, aku pengen di film, tapi aku nggak pengen jadi kayak Abi. Aku nggak mau jadi sutradara karena aku akan dibandingkan sama orang. Ini anaknya Hanung jadinya kayak apa? Makanya aku bantu, oke, kamu mau apa? Dia seneng fotografi. Akhirnya dari SMA-nya udah nggak aku masukin sekolah biasa. Udah masukin sekolah art, di sana dia udah belajar fotografi, kuliahnya juga udah, dan sekarang dia udah bisa ngejalanin apa yang dia pengenin. jadi sesuai ya. Jadi dia nggak Udah inline aja, nggak Iya, usah dari kecil bener. repot belajar semuanya, harus jago matematika, IPS, IPA. Taunya gede mau jadi artis, ngapain repot banget? Tapi anak gue nggak ada yang mau jadi artis, sebel nggak? palingan suka acting gitu. Iya kan, udah jelas gitu. Kalau emang bisa, emang taunya anak gue ada yang mau jadi artis, mendingan aku taruh dia langsung main sekolahnya. Kalau homeschooling, Oh, nggak ada? homeschooling aja. Nggak ada? Nggak ada, sedihnya. Padahal cita-cita ya itu kepengenan gue, cuman kan gue tutupkan ya supaya dia nggak pengen menjalankan apa yang aku pengenin buat jadi artis. Gue nggak ada juga sih anak gue yang mau jadi Iya kan? artis. Nggak ada. Nggak ada, bingung Nggak ya? ada, cuman Adam kayak mulai shock gitu loh. Kayak kan lagi sering kemana-mana nih kayak, Mami, Adam terkenal ya? Kok semuanya manggil Adam? Mami, Oke. kok foto Adam ada di e-commerce sih? Adam terkenal ya? Kayak, Adam. Tapi dia terganggu apa enjoy dengan Dia enjoy sih, enjoy. Tapi kayak kalau untuk syuting segala macam gitu, dia nggak terlalu yang apalagi Happy. Hawa. Nah, si Hawa Bill itu Babay. pengen banget jadi desainer. Oh iya udah Nah, bagus dong. Sekarang dia udah jualan baju sendiri, dia udah punya label sendiri. Itu banget. Dia kerja sama aku punya partner dari punya brand dulu pertama kali, anaknya tuh masih SMP dulu. Sekarang anaknya udah kuliah, akhirnya dia partneran sama anaknya partnerku. Dan dia ya udah tiap Sabtu dia izin ke workshop. Ih lucu banget. Dia IG live, dia Umur foto. berapa sih, Bel? Si Bill 11 apa 12 ya? Masya Allah. 11. Udah jadi entrepreneur Iya, dari kecil jadi ya, udah Say? langsung kuarahkan ke sana gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nih, aku setuju banget sama kata-kata kita nggak boleh nge-push anak kita. Di sekeliling gue ya, banyak teman gue yang ibarat kata stres gedenya. Ya. Karena mereka itu terlalu dipaksa sama orang tua mereka dulu. Iya. Lu harus jadi yang bapak mau, lu harus jadi yang mama mau, lu harus nurunin nih. Padahal anaknya passionnya di art, kan kasihan kan. Tapi suruh ngurus perusahaan yang dia nggak suka gitu loh. Akhirnya kan berantakan. Dia stres gitu. Jadi setuju sih kayak iya ya udah kan kita yang bisa tahu kan karakter anak kan dari kecil tuh kelihatan tahu Betul. dia sukanya tuh Sukanya apa kemana, gitu kan. benar. Jadi diarahin aja, dibikin happy aja kayak contoh misalnya gini. Sofia itu kan memang ada sesuatu yang memang harus gue terapin kan. Tapi dia suka banget sama yang berbau masakan ya. Oh ya? Dia kalau ngeliat orang masak, kalau beli mainan pasti masak-masakan yang dibeli. Oh. Bukan boneka, bukan yang lain, pasti masak-masakan. Oke. Kalau ngelihat kompor nyala, minta digendong ngeliatin orang masak. Jadi gue akan mikir kayak, ya udah kalau emang dia suka masak, gue akan arahin dia jadi chef aja gitu. betul. Kan bagus buat dia kan Betul. gitu. Hawa suka banget yang namanya binatang dan gak ada takutnya kan sama binatang. Iya. Jadi kalau ada kecoa atau cacing Nggak di takut rumah, sama siapa-siapa sih dia. Selain ajaib Mohon maaf, emang. dia takut sama siapa? Gue udah kayak, Adem kayak, Hawa, cacing! Dia datang dengan santainya, Mami cacingnya mati. Ya udah kayaknya kayak gue. Jadi kayak sekarang kalau ada kecoa, cacing atau apapun itu, Manggilnya Hawa? Gue manggilnya Hawa. Karena Buat dia akan tinggalin. marah kalau misalnya itu udah dikubur duluan. Ya Allah. Kan cita-cita dia dari dokter hewan. Ya udah biarin aja. Karena dia benar-benar gak jijik sama sekali. Ikan gue mati, dikobok, dikubur saya.
kecoa deh yang gue bener-bener kayak dia bener-bener kayak di mami aku buang dulu ya. Wow, hebat banget. Getek. Cuman ya udah kan Iya, passion iya. anak Ah, benar, beda-beda benar. gitu kan. Jadi ya udah diarahin aja dia maunya jadi apa. Iya. Ada maunya apa nanti ya diarahin aja gitu. Ini tahunya enak banget loh ya Allah. Iya, enak banget, Masya Nggak bisa Allah. berhenti, luar biasa. Enak. Aku tuh pecinta tahu. Jadi nemu tahu enak, seneng banget. Enak banget Masya Allah. Nggak digoreng lagi. Ini lumayan ya Kalau bacem nih nggak digoreng kan? paling dia kalorinya dari Gue bahkan nggak tahu lo bacem tuh digoreng apa enggak. kesimpulannya lo kan pernah cerita sama gue sebenarnya lo nggak pernah menyangka anak lo banyak ya. Iya benar. Luar biasa ya nggak nyangkanya karena maksimal tadi pengennya 3. Gue gak pernah Atau 4. lupa. Gue lagi pijit. Dia telepon dia sampai samping gue marah. Tempat pijit kan gak boleh berisik kan. Gue lagi pijit tuh ya sebelum pandemi. Samping gue, shh, shh, pakai bahasa Inggris kan. Lu diem bisa diem gak gue kayak oh ya bentar dulu temen gue nangis. Bunting say. Ada Iya, telepon. udah kayak nggak ada bapaknya. Gue bilang kayak, ya kenapa? Gue kira ada masalah Iya, bener, apa bener. gitu kan. Gue hamil lagi, kayak gak ada suami, say. Orang Itu astagfirullahaladzim kalau ya. ingat itu, aduh ya Allah, panik banget, hamil lagi ya karena ngerasa anak udah 4, Karena 2 kita cewek, 2 janjian cowok. mau haji bareng ya. Iya, Ada tapi Allah. emang Allah luar biasa, Allah udah tahu mau ada pandemi, lo pengen gak jadi haji tahun kemarin 2 tahun lalu itu kayak Dia gak bakal ikhlas kalau gue haji duluan. Iya, iya. Karena kita daftarnya bareng. 5 tahun lalu kayak gitu, so hamil lagi. Hamil lagi. Dan kita tuh nggak jadi haji ya kadarullah karena kita hamil dan gue tuh kan hamilnya payah. Jadi nggak bisa maksain gue haji karena gue bener-bener keluar masuk rumah sakit ya. Terus kita nyambung nyusu. Terakhir kita udah mau nyasi paspor ya ternyata pandemi ya. Mas Anung, tapi gue seneng banget. Sorry ya, gue seneng banget lo gak jadi haji 2 tahun lalu. Lu jahat. Ya, atau nggak gue ketinggalan. Dia nyebelin banget. Karena gue udah bilang, kan nitip Mas Anung ya, lo pasti seru apa segala Makanya, macam. tadinya kan Mas Anung kan nyusu Mas kan. Anung tetap jalan. Ih, taunya pandemi, alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan Semoga tahun ini ya, amin ya Allah. Lo kan nggak pernah berpikir Nggak. mungkin di luar sana juga Aha. ada orang-orang yang ekonominya lebih susah. Iya. Mau dijaga nggak dijaga kalau Allah kasih ya kasih aja gitu kan. Gue itu kan waktu Sofia juga dijaga gaga banget tapi buntiang aja kan. Itu udah bener-bener pas test pack-nya itu 2. Lo pikir sakit mah kan? Gue kira Yang sakit ke rumah mah sakit. Iya, gue ke rumah sakit 3 hari bolak-balik infus. Lemah gue nggak kunduh selesai. Akhirnya gue tespek, gue teriak sama istriku. Itu kan kita jaga. Tapi Iya. kalau Allah kasih kun fayakun kita gimana namanya amanah, kita pasti shock di awal. Tapi ada nggak sih kayak tips di luar sana kayak gimana lo akhirnya menghadapi banyak anak ini yang lo nggak pernah, lo kan dulu Iya. cita-citanya mungkin 3. Iya. Akhirnya berkembang bikin 6 ya, say. Banyak banget Tipsnya, lagi. pokoknya buatku sih gini, selalu percaya deh, rencana Allah itu luar biasa banget. Jadi jangan sok tahu sebagai manusia kayak kita punya rencana, udahlah ini yang terbaik, saya tahu mana yang baik buat saya pengennya begini gitu apa segala macam. Tapi percaya aja kalau rencana Allah itu jauh lebih baik ketika kita udah ikhtiar, udah ngelakuin sesuatu tapi taunya bablas juga dalam hal apapun ya. Salah satunya misalnya anak yang kita bahas, ya Allah pasti punya sesuatu yang pengen kasih kita lewat itu gitu. Kayak misalnya Kama ini aduh kalau ngeliat dia kadang-kadang jadi sedih, kayak inget dulu aku kayak pengen ngudahin aja, pengen nyetopin, pengen gak ngelanjutin. Tapi ternyata aku hamil dulu alasannya karena mau haji. Taunya pandemi, gak ada haji di tahun itu sampai tahun depannya. Aku tetap bisa melahirkan, bisa nyusuin dengan aman. Pandemi, aku tidak merasakan stres sama sekali di rumah aja karena apa? Hamil, punya anak bayi, Iya. punya mainan, Ada hiburan. ada hiburan gitu loh, happy banget. Jadi ya itulah yang Allah udah rencanain dan sekarang kalau ngelihat anak itu kayak ya jadi pengingat aja. Jadi tiap mau ngelakuin sesuatu ngerasa udah tahu nih rencana kita udah paling benar, nggak ada yang Allah ternyata rencananya selalu lebih indah gitu. Betul. Nah. Ya. Dan kita nggak pernah tahu kita masuk surga karena anak yang mana. Nah itu dialognya Wisnu yang ngebuat aku udah kayak mamaku udah nelfonin dia mulu. Gue baru tahu pas ini kan. Mamaku nelfonin dia mulu, nelfon Inu karena udah kalut banget. Nggak, Pokoknya supaya pengen- dia nggak kalut sih nggak sebenarnya. kalut, Supaya dia pengen nggak ngudahin. kalut. Terus taunya Inu bilang ya kita nggak tahu anak mana yang akan ngasih kita mahkota untuk surga. Itu satu kalimat yang akan selalu ingat yang kayak langsung iya ya, jangan-jangan yang ini ya yang terakhir. Waduh, oke. Jadi yang kayak itu kata sakti yang kayak thank you ya. Sama-sama. Itu Inu ngebantu nolongin aku banget saat itu. Iya, atas izin Allah. Atau Masya iya Allah, lewat Masya Allah. Wisnu gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah lah gitu. Masya Allah. Karena semua orang udah ngomong segala bahasa, gak apa-apa nanti bisa gitu-gitu. Tapi ketika bahasanya bahwa lo nggak tahu anak mana yang ini itu kayak iya juga sih. Iya, gitu. Masya Allah. Karena kan semua anak tuh ada kesibukan masing-masing. Dan kita nggak pernah tahu mana Iya. yang selalu ngangkat
dua tangannya untuk doain kita kan, Benar, gitu kan. Jadi benar. ya udah lillahi ta'ala aja kalau dikasih anak, alhamdulillah. Kan di Benar. luar sana banyak yang berjuang untuk dapetin anak Bener kan. banget. Gitu. Kita dengan semua kemudahannya harusnya bisa Bersyukur. bersyukur. Udah gitu anak terakhir mukanya Mas Sanung banget lagi, ya Allah. Tua banget. tapi dia, aku Udah gemes tua banget sama banget dia. bisa. Masa anak bisa main prosotan sendiri belum umur 1 tahun? Pinter banget, pinter banget, Masya Anak Allah. lain 1 tahun lebih tuh baru bisa jalan naik prosotan Karena dia contohnya sendiri. banyak. Contohnya banyak, udah bawel, udah apa. Pinter, Jadi kayak, pinter aduh, banget, Masya bener-bener hiburanku luar biasa sih dia. Iya, makasih ya. Thank you banget udah ke rumah, udah bawa seserahan. Makasih ya. Udah kalau nggak begini dia nggak nyampe rumah lagi. Iya, Jadi, Masya Allah, ya, Masya Allah, gue alhamdulillah. kangen banget ya Allah. Ntar gantian aku ke rumah barunya ya, aku lihat rumah jadinya ya. Insya Allah. Ntar, Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.